Halo Sobat Finansial, Anda kembali menyaksikan Editorial Point, program yang mengulas peristiwa secara logis, faktual, serta informatif. Tetap bersama saya, Jacob Tobing yang akan memandu acara, ditemani narasumber utama kita yang telah hadir di studio, Bapak Wiryawan, Direktur Pengembangan dan IT Kabarbursa.com. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di Editorial Point. Ya. Nah sahabat, jikalau terjadi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat untuk memangkas suku bunga acuannya pada bulan September mendatang, maka ibarat menggerakkan domino pertama yang akan berdampak secara global termasuk Indonesia, terhadap investasi, terhadap harga-harga, bahkan mempengaruhi sampai isi dompet kita. Sebuah efek domino yang terus menjalar ke seluruh penjuru dunia ibarat satu kesatuan mata rantai yang terhubung satu sama lain. Bahkan para pelaku bisnis hingga analis telah bersuara lantang berulang kali menuntut kebijakan moneter yang lebih longgar dari The Federal Reserve untuk menghadapi serba ketidakpastian global. Lantas apa pros and cons bila The Fed memangkas suku bunga acuannya? Sahabat, inilah Editorial Point. Apakah Anda mengalami gaji bulanan kini lebih cepat habis? Atau Anda sekarang mulai menggerogoti uang tabungan karena tagihan cicilan rumah, kendaraan bermotor, atau lainnya membengkak karena bunga? Jangan terburu-buru menilai tekanan inflasi ditambah gaji yang tak kunjung naik jadi biang keroknya. Tetapi tahukah Anda, ada benang merah yang dijalin oleh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang ternyata juga menentukan nasib ekonomi tanah air. Kok bisa? Jika terjadi pemangkasan suku bunga Federal Reserve, menimbulkan efek domino positif secara langsung terhadap arus modal investor asing atau foreign capital inflow, mengerek nilai tukar rupiah, serta akan menurunkan biaya pembiayaan. Sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, manufaktur, serta teknologi akan mendapat dorongan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan mendapatkan akses modal untuk ekspansi usaha dengan pembiayaan lebih murah. Terciptanya lapangan kerja baru, serta akan mendorong daya beli masyarakat. Sehingga isi dompet Anda tidak lekas terkuras, terutama saldo tabungan Anda. Di sisi lain, penurunan suku bunga The Fed ternyata juga menyimpan ancaman pula, yakni risiko volatilitas arus modal lebih tinggi dalam jangka panjang. Jikalau kebijakan moneter global berubah, maka berpotensi menyebabkan arus modal asing keluar secara tiba-tiba dan drastis yang berujung pada pelemahan nilai tukar rupiah, daya beli turun, serta perlambatan ekonomi. Hal tersebut terjadi bila arus modal asing menjadi sumber pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi yang membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal serta ketidakpastian pasar keuangan global. Pastinya, jika suku bunga The Fed mengalami penurunan, maka iklim investasi di Indonesia cenderung semakin cerah. Lantas pertanyaannya, bagaimana bisa memanfaatkan momen untuk menebalkan isi dompet? Pilihan pertama yang bisa dipertimbangkan yakni pasar saham. Indeks sektoral yang menjadi rekomendasi terbaik diantaranya sektor perbankan, properti, dan konsumsi. Bila investor ingin mencari diversifikasi, reksadana adalah pilihan yang tepat dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dikombinasi pula antara pertumbuhan dan stabilitas. Pilihan terakhir juga terbaik karena sifatnya safe haven adalah emas. Investasi emas masih diminati oleh investor yang mencari aset lindung nilai terhadap inflasi dan gejolak ekonomi. Tajuk Editorial Kabarbursa.com mengangkat soal efek domino dari kebijakan The Fed dari Wall Street ke isi dompet kita. Topik yang cukup provokatif dan efektif memancing keingintahuan. Bagaimana sih bisa kebijakan Bank Sentral Amerika itu menguras atau menebalkan isi dompet kita? Kita langsung saja bertanya kepada Bapak Wiryawan. Pak, saya mau nanya hal yang mendasar dulu Pak. Bagaimana sih Pak bisa keputusan Bank Sentral Amerika itu bisa mempengaruhi isi dompet kita Pak? Nah, biasanya kalau terjadi penurunan suku bunga di The Fed itu, maka biasanya investor akan menarik beberapa dananya di luar negeri, khususnya dolarnya, untuk masuk ke negara-negara berkembang. Nah, salah satunya pasti Indonesia. Nah, kalau kita melihat riwayat di tahun 2019 yang lalu, ketika suku bunga turun, maka capital inflow yang masuk ke Indonesia itu cukup besar, hampir 1.000 triliun kira-kira. Nah, itu berarti para investor melihat bahwa dolar itu tidak memberikan
profit yang lebih besar di negara pemansam sana. Jadi akibatnya mereka mencoba menyebarkan aset-aset investasinya tentu ke negara-negara berkembang. Nah, biasanya yang mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga di Fed ini adalah negara-negara di negara berkembang yang berada di kawasan Asia, salah satunya Indonesia. Nah, apa saja yang biasanya diborong oleh asing adalah suku bunga surat berharga negara atau SBN. Itu biasanya yang dikejar. Kemudian selain mengejar SBN, mereka biasanya mengejar juga investasi-investasi fisik di dalam negeri. Nah, pada akhirnya ketika suku bunga turun, dolar kemudian dikonversi menjadi rupiah karena masuk ke rupiah, ya tentu yang akan mendapatkan nikmatnya adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan investasi-investasi tersebut, misalnya infrastruktur, kemudian telekomunikasi, kemudian properti. Nah, properti biasanya itu terpengaruh karena material-material atau bahan-bahan yang dibutuhkan di proyek. Nah, karena ada beberapa bahan di proyek itu berasal dari luar negeri. Nah, importir juga akan mendapatkan efek langsung akan mendapatkan efek langsung dari penurunan suku bunga di Fed ini. Karena dolar tentu akan turun. Kemudian ketika itu turun, maka importir-importir akan mendapatkan biaya murah untuk mengimpor barang-barang. Apalagi kalau kita menyimak beberapa tahun terakhir ketika suku bunga di Fed berada di level yang cukup tinggi, bahan-bahan elektronik tentu akan naik juga. Nah, ketika dolar turun, maka nanti impor barang elektronik tentu akan jauh lebih murah. Jadi mereka yang biasanya suka iPhone dan lain sebagainya mungkin sudah bisa ganti iPhone di September nanti ya, di September nanti. Nah, apalagi efek yang bisa menebalkan dompet, yakni pasar saham. Tapi menurut statistik, saya biasanya menguji sebuah data, Pak Jacob ya. Nah, koefisien relatif penurunan suku bunga di Fed, kemudian dengan kenaikan harga saham atau indeks harga saham gabungan, itu sebenarnya minus 0,37. Artinya tidak berkoefisien langsung. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau kita berkaca di tahun 2019 yang lalu, ketika suku bunga di Fed turun, yang terjadi adalah di pasar domestik kita, yang sebenarnya terjadi adalah sentimen yang terjadi di dalam negeri. Di tahun 2019 itu ada pemilu, kemudian ada inflasi, kemudian kita dihadapkan oleh COVID. Nah, pertanyaannya adalah apakah penurunan suku bunga di tahun 2019 itu berpengaruh di tahun 2024? Saya pikir tidak sama. Oh, jadi apple to apple, Pak ya? Iya, tidak bisa disamakan. Kenapa demikian? Karena di tahun 2024 ini sangat berpengaruh dengan situasi yang ada di Timur Tengah pertama. Timur Tengah, oke. Ya, kemudian selain kondisi di Timur Tengah yang di mana ada konflik Palestina misalnya, kemudian ada kargo-kargo di sana juga sering tertahan di Laut Merah sana. Jadi ada juga perang Rusia dan Ukraina maksud saya. Jadi lebih dominan ke geopolitiknya, Pak ya? Dominan geopolitiknya. Nah, apalagi masih ada sentimen antara perang dagang antara Cina dan Amerika masih berlanjut sampai saat ini. Jadi situasinya sangat jauh berbeda. Di 2019 kita dihadapkan dengan COVID. Sementara di tahun 2024 kita dihadapkan oleh geopolitik. Kalau tadi kan Bapak ngomongin soal koefisien segala macam, tapi kalau dari secara sektoral, Pak, sektor mana yang seksi, Pak? Untuk misalkan kita memanfaatkan kalau pada September nanti The Fed akan menurunkan suku bunga, sektor mana yang harus kita intip, Pak? Sebagai investor pemula ya. Yang mana kira-kiranya, Pak, yang misalnya berpotensi cuan, Pak? Nah, yang berpotensi cuan retail, pasti retail bisa. Karena kenapa di di semester kedua ini kan biasanya kan banyak hari raya tuh. Natal, betul. Natal itu yang satu dalam negeri ya, sektor retail. Kemudian kenapa sektor retail? Karena selain permintaan kebutuhan di dalam negeri, kemudian bahan baku yang biasanya dibutuhkan oleh industri-industri retail atau manufaktur retail itu akan jauh lebih murah kalau itu dia impor. Nah, itu yang pertama. Kedua, telekomunikasi tentunya. Kenapa telekomunikasi? Karena sebenarnya telekomunikasi sangat tidak berpengaruh, atau bukan sangat tidak berpengaruh, tapi biasanya mereka tidak terpengaruh dengan situasi harga dolar.
Nah, kemudian yang ketiga adalah perbankan tentunya. Tetapi perbankan ini sebenarnya berada di antara bagus dan antara bagus dan tidak ya. Kenapa bisa demikian? Ketika suku bunga di Fed turun, biasanya Bank Indonesia juga akan menurunkan suku bunga repo. Iya, betul. Nah, kalau suku bunga repo turun, artinya sektor kredit Iya, pembiayaan semuanya dan pembiayaannya biasanya terstimulus. Iya. Nah, selanjutnya adalah kalau turun misalnya kredit, kemudian bunga suku bunga repo turun, kredit kemudian menggeliat, properti misalnya, properti termasuk properti Pak Jacob itu juga akan menggeliat dengan adanya penurunan suku bunga di Fed ini, menggeliat. Tapi ada tantangan terbaru di situ. Apakah benar ketika suku bunga turun kemudian kredit seksi kembali seperti warm finance, kemudian ada adira dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan situasi NPL yang kemarin? Apakah jangan sampai penurunan suku bunga ini NPL yang kemarin yang tengah dihadapi oleh BRI itu belum bisa diatasi. Nah, mungkin NIM naik ya, net interest margin di perbankan dari sektor kredit akan naik. Tapi saya masih khawatir kalau kita berinvestasi di sektor perbankan karena NPL yang terjadi saat ini masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi tuh ya. Nah, yang mungkin bisa menjadi alternatif selain properti, telekomunikasi, retail adalah di emas. Emas. Ya. Emas kayaknya itu udah paling aman ya Pak ya. menjadi safe haven. Nah, kalau kita lihat chartnya saat ini, harga emas saat ini berada di 2.550 US dollar per troy ounce. Nah, kalau kita lihat sejarahnya di sini sudah pada tanggal 12 kemarin April itu di sini sudah terjadi break ya terhadap resisten yang di sebelahnya. Kemudian di sini juga ada break resisten di sini. Kemudian di sini juga ada break resisten. Nah, pertanyaannya apakah ini break resisten yang valid? Nah, kalau saya melihat ini adalah break resisten yang valid karena di sini sudah mengambil pullback yang berada di sebelah kirinya. Nah, kalau kita lihat ini adalah grafik pullback dari kenaikan harga. Nah, kemudian setelah naik dia turun kembali membentuk low yang baru. Di sini adalah low yang baru, ya. Kemudian apakah ini low yang valid? Ya, ini low yang valid karena candle bullish yang ada di sini itu sudah dimakan oleh candle bearish di sini. Nah, itu di bawahnya ya. Kemudian dia naik. Nah, ini kenaikan di sini itu sudah mengalami break resisten yang berada di sebelah kirinya. Nah, kemudian harga emas turun lagi membentuk pullback untuk sementara waktu. Nah, biasanya kalau ada pullback seperti ini itu juga itu untuk proses konsolidasi harga. Apakah ini low yang valid? Nah, ini low yang valid karena di sini sudah terjadi pullback ya. Nah, di sini kalau di strategi SMC atau smart money concept di sini sudah valid karena di sini sudah mengambil inducement di sebelah kirinya. Nah, ini adalah chart harian. Nah, kemudian ini naik lagi. Nah, sampai mana kira-kira harga harga ini akan naik? Ya, kalau kita uji dengan Fibonacci retracement ya dengan ini tapi sebenarnya ini belum valid ya. Tapi kita asumsikan ini menjadi high valid dan low valid. Maka biasanya diprediksikan maka harga emas itu akan menyentuh di level sekitar 2.688.09. 2.688 Pak. Iya. Wah. Kira-kira arah emas akan lari ke situ karena orang mungkin tidak akan berinvestasi lagi di obligasi Amerika Serikat sana, tapi akan melarikan aset-asetnya ke salah satunya adalah safe haven atau emas. Kira-kira begitu Pak Ciko. Kalau dari chart ini berarti kita semakin yakin dong Pak ya pada bulan September nanti The Fed bakal memangkas suku bunganya ya. Nah, apalagi kalau kita lihat kan inflasi Amerika itu udah cukup mereda, pasar tenaga kerja juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan sehingga mereka harus merevisi pertumbuhan PDB Amerika sendiri Pak ya. Ya, saya optimis bahwa itu akan terjadi. Nah, cuman biasanya di Fed ini kan tidak serta-merta selalu menurunkan suku bunga serta-merta seperti itu. Nah, di pekan ini kalau tidak salah ada beberapa pengumuman penting juga dari dari data-data Amerika Serikat yang akan dipublikasikan di pekan ini. Nah, kalau data-data yang dipublikasikan pekan ini bagus,
itu akan segera meyakinkan bahwa The Fed akan segera menurunkan suku bunganya di September nanti. Oh ya Pak, tadi saya kan Bapak mengulas mengenai pola The Fed itu menurunkan suku bunga pada tahun 2019. Teringat pada tahun ini Amerika juga mengadakan Pilpres Pak ya. Ya. Jadi kalau efeknya itu kira-kira bakal terulang lagi nggak sih Pak 2024 ini Pak? Apakah Pilpres Amerika ini resultnya akan mempengaruhi nanti dalam kebijakan The Fed untuk menurunkan suku bunga? Nah, kalau presidennya adalah Trump, mungkin iya. Kalau presidennya Trump mungkin iya, karena Trump adalah salah satu presiden yang cukup agresif ya. Nah, tetapi yang menang saat ini kan bukan Trump. Nah, sepertinya tidak akan tidak terlalu berpengaruh dengan Pilpres Amerika Serikat. Waktu di tahun 2019 Pak Jacob, kalau Pak Jacob pernah membaca di media luar negeri sana, ya Trump kan sempat membentak Jeremy Powell di depan umum soal suku bunga itu, ya kan? Nah, seperti jadi etikanya mungkin tidak kena ya, tidak kena, kemudian itu bisa mempengaruhi pasar. Nah, karena pemerintah serta-merta mengintervensi bank sentral pada saat itu. Kelihatannya Jeremy Powell Trump pada saat itu mencoba menunjukkan bahwa dia sedang mencoba mengintervensi situasi kebijakan moneter yang berada di Amerika Serikat. Nah, apakah terpengaruh dengan hasil Pilpres ini? Ya, mungkin terpengaruh. Tetapi kita belum melihat kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh presiden baru dari Amerika Serikat ini. Jadi sebenarnya penurunan suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat yang akan mempengaruhi isi dompet kita, sebenarnya perjalanannya masih panjang. Masih panjang akhir tahun ini Pak ya? Ya, sentimen dalam negeri juga belum kita lihat kan. Kita belum lihat, Pak Prabowo juga belum dilantik, inflasi juga belum kelihatan. Karena begini, saya khawatir melihat pasar tenaga kerja kita. Pasar tenaga kerja kita saat ini itu angka penganggurannya kan agak sedikit menurun. Saya khawatir angka pengangguran di akhir tahun nanti akan sedikit meningkat, ya, karena akan sedikit meningkat karena kita lihat sendiri sekarang ada beberapa perusahaan yang mengumumkan tengah mem-PHK beberapa karyawannya. Untuk bangkit sektor masyarakat kecil yang untuk bangkit saat ini mungkin akan kesulitan di akhir tahun ini. Jadi sebenarnya investor sangat berharap dengan kebijakan-kebijakan dalam negeri yang akan diterbitkan oleh Pak Prabowo, khususnya di 100 hari pertama. Yang peraturan yang bea masuk anti dumping itu nggak mempengaruhi Pak, membantu sedikit pun untuk paling nggak untuk industri tekstil ya? Ya, bisa saja membantu sih sebenarnya, tapi efeknya kan tidak langsung. Ya, belum ada pembuktian juga. Secara statistik juga belum menunjukkan bahwa ekspor impor kita untuk tekstil menurun. Kemudian efeknya perputaran peredaran uang di masyarakat kan juga belum terbukti setelah peraturan itu. Jadi sebenarnya efek ke dompet itu perjalanannya masih panjang sampai Desember saya lihat. Tapi ada yang menarik Pak, pada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI Pak bersama Gubernur BI bersama Menteri Keuangan. Nah, pada saat itu Gubernur BI melihat bahwa suku bunga The Fed itu bakal turun terus Pak, sampai tahun depan diprediksi sampai 4,25%. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak aja dulu Pak pernyataan dari Pak Peri Warjio. Ya. Ada 4 faktor utama kenapa kami memperkirakan rata nilai tukar tahun depan 15.300 sampai 15.700. Faktor yang pertama adalah Fed Fund Rate. Kami perkirakan tahun ini turun dari 5,5% ke 5%, 50 basis point. Tahun depan itu turun 0,75 atau 75 basis point. Dan dengan demikian Fed Fund Rate tahun depan itu kami perkirakan turun menjadi 4,25% di akhir tahun 2025. Dengan Fed Fund Rate yang turun ini, makanya inflow ke emerging market termasuk Indonesia itu juga akan meningkat. Nah, bagaimana Pak? Apakah Bapak mendapat dengan pandangan dari Pak Peri Warjio? Nah, mungkin iya, mungkin tidak. Begini Pak Jacob, saya belum mendapat
saya kan juga berinvestasi Pak Jacob. Saya belum melihat bahwa ada kepastian bahwa Amerika Serikat akan kondisi ekonominya akan terus membaik. Karena kenapa? Karena negara ini kan terlalu banyak konflik dengan di luar sana. Itu yang pertama. Justru kalau kita berbicara soal saya justru lebih memandang China saat ini. Karena perekonomiannya jauh tumbuh. Kemudian stimulus-stimulus yang dikeluarkan pemerintah juga sudah kelihatan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa untuk Amerika Serikat sendiri, sepertinya kita masih harus melihat apa yang terjadi, kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh Presiden baru Amerika Serikat setelah penurunan suku bunga di Fed. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian, apakah penurunannya akan sebanyak itu? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak akan sebanyak itu. Kenapa tidak sebanyak itu? Karena ya Amerika Serikat tuh kalau mau tumbuh tuh tidak serta-merta, ya. Mereka biasanya akan, anggaplah begini. Dulu kalau Amerika Serikat akan mengalami sedikit masalah di perekonomian, pasti dia kerasa-kerusuk di luar negeri. Perang misalnya, mengintervensi minyak misalnya. Untuk memutar itu memutar cash flow-nya. Jadi kemungkinannya memang mungkin akan turun sampai angka itu tadi 3 kali ya penurunannya, 3 kali. Kalau saya memprediksi itu cuma turun 2 kali. Yang 3 kalinya mungkin di tahun depannya. Kira-kira begitu Pak Jacob. Baik. Ya. Berarti kalau sebagai investor pemula kayaknya safe havennya emas lebih baik kan, pilihan emas baik. Emas lebih baik. Menurut saya emas lebih baik. Itu langkah aman yang pertama. Kemudian ya setidak-tidaknya ya pajaknya juga tidak terlalu besar ya. Kalau bagi umat muslim ya zakatnya juga kan kenanya per tahun. Tipsnya menarik Pak. Baik Pak Wiryawan, terima kasih ya untuk informasinya dan juga untuk tipsnya juga yang baru yang bisa kita jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Pak. Demikian Sahabat Finansial, bagaimana menurut Anda? Semoga episode editorial Point kali ini bisa membuka wawasan baru serta menambah inspirasi bisnis Anda. Jangan lupa sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, klik like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Tidak kalah penting, jadikan kabarbursa.com sebagai rujukan berita serta navigasi bisnis Anda. Saya Jacob Tobing, undur diri, sampai jumpa.